Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Masih lanjutan pembahasan al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah. Nama Allah yang indah berikutnya yang akan kita bahas pada subuh ini adalah As-Subuh. Wa minha As-Subuh, dan di antara nama-nama Allah yang indah itu adalah As-Subuh. Dari kata, asal kata sabbaha yusabbihu. Sabbaha yusabbihu As-Subuh, yang artinya secara literal adalah Allah. Allah yang maha Allah zat yang maha suci. As-Subuh, Allah zat yang maha suci, Allah zat yang maha layak disucikan. Allah zat yang maha layak disucikan, atau Allah satu-satunya zat yang paling disucikan. Itu makna As-Subuh. Allah zat yang maha layak untuk disucikan, atau Allah adalah satu-satunya zat yang paling disucikan. Nah, As-Subuh ini dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan. Kata-kata pensucian kepada Allah itu sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Artinya seluruh langit dan bumi beserta seluruh isinya, seluruh makhluk, pohon-pohon, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya, bebatuan, bertasbih kepada Allah. Wa im, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Setiap sesuatu di alam ini, sesuatu semuanya, kecuali manusia dan jin cuman yang malas bertasbih, tapi semua yang ada di alam ini, wa im min syai'in, semuanya, illa yusabbihu bihamdih, bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Malaikat, seluruh ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Cuman dua, manusia dan jin yang malas bertasbih, yang lain tanpa henti 24 jam. Dari pertama diciptakan sampai hari kiamat, semuanya bertasbih kepada Allah. Kemudian secara spesifik Allah juga menyebutkan beberapa makhluk secara khusus, ya, seperti misalnya gunung dan burung-burung. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna ma'ahu wat-tayr, dan kami tundukkan untuk Daud gunung dan burung-burung. Yusabbihna ma'ahu, semuanya senantiasa bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam.
Maka seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Dan mereka lebih banyak bertasbih kepada Allah daripada kita manusia dan jin. Rasulullah mengatakan, "Rubba markubin khairun wa aktsaru dzikran lillah min rakibihi." Betapa banyak hewan-hewan ya, yang lebih bagus dan lebih banyak berzikir kepada Allah daripada pemilik hewan tersebut. Itu kata Rasulullah. Maka di rumah kita, di rumah kita itu ada kucing, ada ayam, ya, ada nyamuk. Barangkali bisa jadi mereka itu lebih banyak bertasbih dari kita yang digigit sama nyamuk. Lebih banyak nyamuk bertasbih dari kita. Karena memang seluruh mereka itu bertasbih kepada Allah. Jadi sangat banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah adalah satu-satunya zat yang maha disucikan. Ya, semua makhluk mensucikan Allah. Karena memang Allah adalah satu-satunya zat yang layak disucikan. Nah, kita lihat dalam hadis ya, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Kata Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW kalau salat itu senantiasa membaca dalam sujudnya dalam rukuknya subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Itu salah satu zikir Rasulullah dalam rukuk salatnya. Selain daripada subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Rasulullah juga membaca subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Kalau kita biasanya baca ini waktu tarawih, waktu mau witir. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Padahal bacaan ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah dalam rukuk Rasulullah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, 5 kali, 11 kali. Kemudian subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Subuh, Allah zat yang maha disucikan. Qudus, lagi yang maha suci. Ini maknanya mirip-mirip, tapi artinya nanti beda-beda. Ke depan kita bahas Qudus. Rabbul malaikati, Tuhannya para malaikat. War ruh, dan Tuhannya ruh. Apa ruh ini? Sebagian ulama mengatakan ruh ini adalah Jibril. Sebagian ulama mengatakan ruh ini adalah seluruh jiwa-jiwa ciptaan Allah. Karena semua makhluk itu ada ruhnya. Jadi subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Jadi ini beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis tentang salah satu nama Allah adalah As-Subbuh, ya, bahwa Allah satu-satunya zat yang maha disucikan, yang paling layak disucikan. Nah, pertanyaan pertama, kapan kita mensucikan Allah? Ya, kapan kita mensucikan Allah? Jawabannya adalah alasan kenapa seluruh makhluk mensucikan Allah. Kenapa malaikat mensucikan Allah? Kita sudah pernah katakan, zikirnya malaikat itu tasbih. Zikir malaikat itu tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Atau ada yang subhanallahil azim aja. Ada yang subhanallah bihamdihi. Ada yang dua-dua subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu zikir malaikat. Zikir seluruh penghuni langit itu tasbih. Ya. Zikir seluruh makhluk itu adalah tasbih, mensucikan Allah.
Nah, kenapa mereka mensucikan Allah? Jawabannya karena mereka melihat langsung, merasakan langsung, menatap langsung, berhadapan langsung dengan kemahabesaran Allah. Jadi mereka melihat langsung itu ciptaan Allah. Para malaikat, kenapa mereka bertasbih? Karena para malaikat melihat langsung dan merasakan alam malakut. Alam malakut. Yang di alam itu makhluk melihat kebesaran Allah yang maha dahsyat. Melihat arash, melihat al-qalam, melihat lauhul mahfud, melihat pintu-pintu langit, melihat surga, melihat neraka, mendengar kehidupan alam gaib. Maka melihat hal-hal yang seperti itu membuat mereka bertasbih kepada Allah. Ya, seperti malaikat Hizqail, bukan Israel, ada satu malaikat namanya Hizqail. Malaikat yang punya ratusan ribu sayap. Yang antara satu sayap dengan sayap yang lain 1000 tahun perjalanan. Besar sekali. Mungkin sudah pernah kita ceritakan. Malaikat yang besar, sekali terbang itu, dia mampu menempuh ribuan tahun perjalanan. Maka malaikat tersebut suatu ketika minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat arasmu secara keseluruhan. Kalau lihat dari bawah bisa. Nanti hari surga itu, atap surga itu adalah aras Allah. Tapi cuma bagian bawah. Kalau melihat dari samping, bisa. Melihat dari atas, tidak ada yang bisa. Terlalu tinggi aras itu. Maka ada malaikat Hizqail namanya, meminta kepada Allah untuk melihat aras secara keseluruhan. Seperti kita naik ke Bukit Matai, mau lihat kota Banda Aceh secara keseluruhan. Dan malaikat Hizqail ingin melihat aras Allah secara keseluruhan. Dia minta kepada Allah. Kata Allah, silahkan terbang. Maka terbanglah malaikat tersebut. Puluhan tahun dia terbang. Belum lagi sampai dan dia lelah. Kemudian ditambah oleh Allah. Sayapnya itu dilipat lagi. Kekuatannya ditambah lagi. Kata Allah, terbang lagi. Maka terbang lagi malaikat tersebut puluhan tahun. Belum lagi dia sampai kepada pondasi aras. Kalau umpama ini aras, ini meja ini aras, sudah ribuan tahun dengan kekuatan besar, dengan sayap yang jumlahnya ribuan antara satu sayap dengan sayap yang lain, luasnya besarnya itu ribuan tahun perjalanan, sudah dia terbang berkali-kali dengan seluruh kekuatannya, belum dia mampu mencapai setengah pondasi aras. Jadi begitu besar aras itu. Setelah semua kekuatannya dipakai, setelah semua usahanya digunakan, maka apa yang dia lakukan dengan ketidakberdayaannya, keluar dari mulutnya tasbih kepada Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, artinya betul-betul sempurna ciptaanmu, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian turun ayat Al-Quran, Sabbihisma rabbikal a'la. Surah Al-A'la itu yang kita sering baca itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Dari cerita malaikat itulah kemudian Rasulullah mengatakan kepada umat, kepada sahabat, ij'aluhu fi sujudikum. Jadikan tasbih malaikat ini yang telah menciptakan, melihat kebesaran Allah, aras Allah, jadikan tasbihnya tadi fi sujudik, fi ruku'ikum wa sujudikum, untuk dibaca dalam ruku' dan sujud. Maka kemudian dalam ruku' dan sujud kita bertasbih kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Itu dasar doa itu dari malaikat Hizqail. Kemudian ada malaikat, ya, ketika diciptakan oleh Allah surga, perintah Allah kepada malaikat,
coba kau lihat, itu surga telah kuciptakan. Kemudian coba engkau lihat, itu neraka telah kuciptakan. Kemudian begitu malaikat datang melihat dahsyatnya surga dan neraka itu, kata malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah, melihat dahsyatnya surga itu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kemudian Allah membuat persyaratan masuk surga yang tergambarkan dalam surga itu. Kemudian Allah membuat persyaratan masuk neraka yang tergambarkan dalam neraka tersebut. Kata malaikat Jibril, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kalau begini persyaratan masuk surga, sepertinya enggak ada yang layak masuk surga. Kemudian malaikat Jibril melihat neraka. Kata malaikat Jibril juga kembali bertasbih, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kalau begini persyaratan neraka, sepertinya banyak orang yang akan menjadi penghuni neraka. Kemudian ketika Allah membuat sirat, nanti di hari akhirat Allah hamparkan sirat jembatan di atas neraka untuk manusia berjalan di atas itu. Datang malaikat diperlihatkan sama Allah, melihat sirat yang sangat dahsyat sekali. Apa kata malaikat? Subhanaka ma sabbahnaka haqqa tasbih. Maha suci engkau ya Allah, belum lagi kami bertasbih kepadamu ya Allah dengan selayak-layak tasbih. Itu malaikat itu sudah bertasbih jutaan tahun itu. Dari pertama diciptakan sampai hari kiamat dia bertasbih kepada Allah. Tapi begitu melihat sirat, ya, melihat sirat yang maha dahsyat itu, kata malaikat tadi, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma sabbahnak haqqa tasbih. Belum lagi kami bertasbih kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar tasbih. Nah, kenapa tasbih itu menjadi zikirnya para makhluk, zikirnya para malaikat? Karena mereka melihat langsung kesempurnaan Allah. Karena mereka melihat langsung sempurnanya ciptaan Allah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kenapa hewan-hewan bertasbih? Karena hewan-hewan itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk merasakan percikan-percikan kehidupan malakut. Di antaranya hewan-hewan itu merasakan kehidupan alam kubur. Maka kata Rasulullah, hewan-hewan itu, ayam, bebek, kucing, hewan-hewan itu mendengar kehidupan di alam kubur. Di mereka merasakan dahsyatnya kehidupan alam malakut itu, alam kubur. Maka membuat mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Adapun kita terbatas alam kita. Kita kecil sekali. Ruang hidup kita diberikan sama Allah ini kecil. Banyak hal yang kita tidak mendengar. Terbatas pendengaran kita. Banyak sekali hal yang tidak bisa kita lihat. Terbatas penglihatan kita. Padahal ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata kita itu jauh-jauh lebih banyak, lebih dahsyat, lebih besar atau lebih kecil, banyak sekali, triliunan, enggak sanggup hitung jumlahnya. Yang tidak bisa dilihat oleh mata ini lebih banyak sekali. Yang mampu dilihat oleh mata ini cuma sedikit. Beberapa partikel-partikel kehidupan ciptaan Allah, cuma sedikit yang dilihat oleh mata. Terbatas sekali kita manusia ini. Yang mampu didengar oleh telinga itu sangat sedikit sekali. Banyak hal-hal yang tidak bisa didengar oleh telinga kita. Baik karena terlalu besar suaranya di langit sana, atau terlalu kecil suaranya, sehingga tidak terdengar oleh telinga kita. Maka kita bertasbih kepada Allah itu jarang. Paling sesekali kita bertasbih. Itu pun kalau melihat sesuatu yang agak indah, kita mengeluarkan kata-kata subhanallah. Seharusnya kita 24 jam mengucapkan subhanallah seperti makhluk tadi. Karena ciptaan Allah itu sangat dahsyat. Karena apa yang
dilakukan oleh Allah, pekerjaan Allah itu membuat Allah itu menjadi Tuhan satu-satunya yang paling layak ditasbihkan, disucikan.